Gila, sadis banget ya. Setelah dimutilasi, dagingnya itu dimasukkan nih ke dalam kayak baskom kayak gitu. Habis dimasukkan ke baskom, dia itu nawarin daging istrinya ini kan, ini suami macam apa, gila kan. Nawarin ke warga-warga sekitar tuh, termasuk Pak RT. Nah di situ dia ngomong kayak gini. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas lanjutan lagi nih guys. Lanjutan kasus kemarin yang udah gue bahas, yaitu kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat nih, yang viral. Di sini gue akan menjelaskan lebih detail lagi, yaitu mengenai keterangan dari Pak RT dan juga Bapak Kapolres Ciamis, Jawa Barat nih. Karena di video sebelumnya gue hanya sekilas keterangan dari Pak RT atau dari Pak Kapolres. Di sini gue akan jelasin lebih detail lagi, dan gue akan memberitahukan kepada kalian kondisi dari Bapak Tarsum setelah dia itu ditangkap dan juga dimasukkan ke sel sementara. Menurut keterangan dari Pak RT, sebelum kejadian beberapa saatnya itu Pak RT nggak ada di tempat kejadian, jadi dia itu dipanggil oleh warga, baru dia datang ke situ, ke tempat kejadiannya. Baru setelah itu Tarsum setelah memutilasi ini, si tersangka ini menawarkan potongan-potongan daging istrinya kepada Pak RT. Nah, di situ pasti Pak RT agak shock dan juga takut lah. Normalnya kan kayak gitu manusia. Ya lu aja gimana sih kalau lu disodorin nih sama tetangga lu potongan daging istrinya. Lu pasti sama kayak Pak RT lah. Lu agak sedikit takut, cuman lu nyoba tenang nih. Setelah dia kabur atau dia lengah, baru lu kabur dari lokasi kejadian dan lu melaporkan ke pihak kepolisian. Nah di sini menurut Pak RT, Bapak Tarsum ini selaku tersangka, dia itu kesehariannya itu baik guys ternyata. Gua kira dia tuh kesehariannya brutal juga, ternyata enggak loh. Menurut Pak RT dia tuh sering ngalah ke tetangga-tetangga bila mana ada keperluan. Jadi istilahnya lebih baik dia yang rugi lah, lebih baik dia yang nggak dapet gitu loh, daripada tetangganya atau temennya yang nggak dapet atau rugi kayak gitu, kata Pak RT. Menurut Pak RT juga si Bapak Tarsum ini pernah cekcok juga sama istrinya, menurut pengetahuan Pak RT maksud gue. Cuman Pak Tarsum ini cekcoknya cekcok biasa lah, cekcok biasa kayak suami dan istri pada umumnya gitu loh, sebatas mulut doang. Misalkan ada yang nggak cocok nih apa, ya udah kayak gitulah, cekcok lagi sedikit lagi udah gitu, nggak sampai main tangan atau nggak sampai main pukul-pukul aja, nggak kayak gitu. Tapi mungkin menurut asumsi gue pribadi nih, mungkin dia tuh saking seringnya nahan kesel kan, padahal dia terlihat baik nih, tapi aslinya mungkin dia nahan kesel nih, jadi ditahan terus tuh, numpuk tuh, jadi kekesalan tuh numpuk. Nah akhirnya begitu dikeluarin brutal banget kayak gitu, kayak macam air lu tahan nih, lama kelamaan kan air tekanannya makin gede nih, lu tahan ya, begitu penahan airnya lu lepasin, pasti air yang ngalir gede banget dong. Nah kayak gitu aja. Menurut Pak RT juga nggak ada indikasi-indikasi kebrutalan nih sebelum kejadian, maksud gue jauh-jauh hari sebelumnya. Cuman kan memang seminggu sebelumnya dia itu udah ada kejanggalan mengenai mentalnya. Makanya anak dan istrinya kan peduli tuh, care. Dia bawa tuh pihak puskesmas ke situ. Untuk apa? Untuk memberikan obat penenang. Seperti yang gue jelaskan di part 1 kemarin. Lanjut ke keterangan Bapak Kapolres Ciamis, Jawa Barat. Ada di samping kiri gue nih foto dan juga namanya Bapak Kapolres Ciamis, Jawa Barat ini. Menurut keterangan dari beliau, motif sementara dari Bapak Tarsum selaku pelaku mutilasi yang viral yang ada di Ciamis, Jawa Barat adalah karena cekcok masalah rumah tangga lah. Cekcok masalah rumah tangga yang berujung pada kekesalan dan berujung pada pembunuhan dilanjut dengan mutilasi kayak gitu. Ini motif sementara, ingat ya, lu harus garis bawah ini. Mungkin nanti pihak polisi akan menyelidiki lagi lebih detail dan lebih lanjut. Jadi ini adalah motif sementara nih. Mungkin nanti ada motif-motif susulan nanti ya sambil didalami oleh pihak kepolisian. Dan juga ini ada tambahan dari Bapak pihak kepolisian nih, Bapak Kapolres Ciamis, ketika beliau diwawancarai oleh pihak media bahwa anak-anaknya itu ada penanganan mental lah. Karena pastilah seorang anak yang mengetahui orang tuanya cekcok, apalagi sampai menghilangin nyawa, pastilah dia kena juga mentalnya. Menurut Bapak Kapolres juga, anak-anaknya itu udah agak sedikit bisa diajak ngobrol istilahnya
dalam arti dimintai keterangan kayak gitu, nggak kayak pas baru banget kejadian, masih shock banget makanya diem aja kalau pas baru kejadian. Cuman beberapa hari setelahnya dia bisa tuh, alhamdulillah bisa diajak ngobrol oleh pihak kepolisian dan juga bisa dimintai keterangan mengenai Bapak Tarsum dan juga Ibu Yanti ini selaku korban dan juga pelakunya. Kesimpulannya ada pelajaran yang bisa gua ambil nih, atau lu ambil dari video gua ini tentang kasus yang viral di Ciamis ini, yaitu kasus mutilasi adalah, jadi kalau kita lihat orang baik nih, kita lihat sekilas maksud gua, kita lihat sekilas, kita nggak nginep di rumahnya 24 jam, kita juga belum pernah ngelakuin perjalanan sama dia. Kan kalau di Islam kan ada dua nih, dua patokan kalau kita ingin tahu seseorang. Yang pertama, lu harus ikut perjalanan sama dia nih. Bahasa gampangnya lu harus sekendaraan sama dia lah. Lu harus pernah motoran atau pernah mobilan. Yang kedua, lu harus nginep di rumah dia. Lu baru tahu dia aslinya kayak gimana, kayak gitu. Kalau dua itu belum lu lakuin, lu belum tahu. Itu kalau dalam Islam nih. Itu kalau dalam Islam. Dua itu patokannya tuh. Nah, di sini gua ambil pelajaran kalau lu lihat orang baik nih sekilas, maksud gua ya. Sekilas lu lihat aja, jangan terlalu terpesona atau percaya dulu. Begitupun sebaliknya kalau lu lihat orang yang brutal atau orang yang biasa-biasa aja lah, jarang tegur sapa, terus juga dia terkesan judes, lu jangan ambil asumsi wah itu orang gak beres. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu juga. Bisa jadi ya emang dia kayak gitu aja, dia nggak brutal, dia juga nggak baik-baik amat, cuman ya sedang aja datar kayak gitu. Atau yang tadi tuh, hati-hati tuh, misalkan lu udah berasumsi ini orang baik banget nih, wah gimana kayak gitulah, lu jangan sampai ngambil kesimpulan dulu nih bahwa dia baik banget dan baik seterusnya, jangan kayak gitu. Seperti di kasus yang sekarang gue bahas, kan menurut PRT juga dia tuh orangnya baik dan juga dia sering mengalah, tapi akhirnya apa kayak gitu kan. Tapi bukan berarti gue juga menyudutkan pihak tersangka juga, enggak. Cuman yang kita lihat dari segi kasus ini kan seperti itu ya enggak. Lanjut mengenai vonisnya nih, vonis untuk Bapak Tarsum masih belum diberikan. Karena apa? Karena seperti yang gue bilang tadi, pihak kepolisian ingin agar Bapak Tarsum ini diperiksa dulu sampai benar-benar normal dan sampai benar-benar diketahui ini kondisi sebenarnya Bapak Tarsum. Dia tuh ada di kondisi nggak normal atau normal. Jadi intinya dia tuh dipastiin dulu nih normal apa enggak. Kalau dia normal kan enak tuh ditanya-tanyanya tuh. Nah kalau udah enak ditanya-tanyanya kan enak juga dan jelas juga nanti diberikan vonisnya. Vonisnya berapa tahun, atau mungkin vonisnya seumur hidup atau kayak gimana kayak gitu. Beda kalau Bapak Tarsum belum dipastiin nih kondisinya kayak gimana dan langsung dikasih vonis aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika dia mentalnya udah pulih, dia diinterogasinya kan gampang tuh. Nah kalau dia gampang diinterogasi, otomatis gampang juga diberikan vonisnya. Sesuai ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.